Kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini belakangan emang lagi rame diperbincangkan. Dan ternyata nggak semua orang sepakat. Banyak juga pihak yang nyinyir. Salah satunya datang dari anggota DPR RI Komisi 10 dari fraksi PDIP yang namanya Esti Wijayanti. Nah, dia ini cukup vokal dan keras banget mengkritik langkah Kang Deddy, yang memasukkan siswa-siswa yang dianggap nakal ke institusi militer buat dibina. Menurut Esti, kebijakan itu dianggap tidak manusiawi, tidak tepat, bahkan katanya, dia sampai pengen nangis, pengen menitikan air mata pas tahu anak-anak itu sekarang ada di lembaga militer. Waduh, sampai segitunya ya. Tapi pertanyaannya, kok bisa? Aneh aja nggak sih? Apa yang bikin Esti sampai segitunya merasa sedih? Padahal kalau dipikir-pikir anak-anak itu bukan dihukum, bukan disiksa, tapi dibina. Diperbaiki mentalnya, dibentuk kedisiplinannya, ditingkatkan semangat nasionalismenya, kebugarannya juga diasah. Dikasih wawasan kebangsaan biar mereka lebih cinta negeri ini, bukan malah tawuran terus-terusan. Orang tuanya juga setuju, mereka nyerahin anak-anaknya karena pengen karakter anaknya berubah jadi lebih baik. Jadi pertanyaannya, kenapa Esti justru nangis di saat proses perbaikan karakter itu sedang berjalan? Kenapa air matanya keluar justru ketika ada upaya memperbaiki generasi muda? Terus kita balik tanya dong, kemana Esti waktu anak-anak itu tawuran di jalanan? Waktu mereka bawa senjata tajam saling serang satu sama lain. Ada yang luka-luka, bahkan ada yang meninggal. Esti kemana? Waktu anak-anak ini ikut geng motor, ngisep lem, balapan liar jam 2 pagi, bikin resah warga sekampung, itu Esti nangis juga nggak? Atau diem aja tuh? Kalau mau nangis, ya mestinya pas anak-anak itu terlantar. Pas mereka disia-siakan sama lingkungan, pas mereka kehilangan arah. Bukan malah pas ada pemimpin yang niat benerin, niat ngebentuk ulang karakter anak-anak ini. Gimana sih logikanya? Ini malah terkesan kayak ngebela kenakalan dibanding ngebela proses perbaikannya. Jadi kayaknya nih kritiknya Esti ini rada kebalik. Harusnya beliau dukung, kasih semangat. Karena nggak semua pemimpin mau repot-repot ngurusin anak-anak seperti ini. Kang Deddy ini jelas beda. Dia nggak cuma kerja di balik meja, tapi turun langsung ke lapangan, ngurusin yang memang butuh perhatian. Nah, si Esti ini juga bilang kalau dia tuh khawatir. Katanya bakal ada cap buruk yang melekat ke siswa-siswa yang ikut program pendidikan di lembaga militer itu. Lah, ini kan makin aneh ya. Maksudnya, cap buruk apaan dulu nih? Justru di sana tuh anak-anak yang dulunya suka bolos, suka tawuran, suka nggak hormat sama guru, itu sekarang malah dibina. Karakternya diperbaiki, kedisiplinan mereka dibentuk, fisik mereka juga dibangun biar lebih sehat dan kuat. Mereka diajarin bangun pagi, makan teratur, ikut kegiatan positif, punya jadwal yang jelas. Dan yang paling penting, wawasan kebangsaan mereka juga ditanamkan. Jadi yang bikin bingung nih, cap buruk yang Esti maksud itu apaan? Emangnya kalau anak-anak dibiarkan tawuran, terus nggak ada yang ngurus, malah itu cap baik gitu. Kalau anak-anak itu dibiarin gabung geng motor, minum minuman keras, begadang tiap malam, bolos sekolah, itu baru nggak jadi masalah. Cap buruk itu justru muncul kalau anak-anak dibiarkan liar tanpa arah. Bukan pas mereka dibimbing dan diarahkan jadi pribadi yang lebih baik. Makanya kita jadi mikir, Esti ini beneran nggak paham? Atau dia lagi sengaja bangun narasi yang ujung-ujungnya cuman buat nolak programnya Kang Deddy? Soalnya alasan yang dia bawa tuh kayak dicari-cari, nggak kuat, dan malah bikin orang makin sadar kalau program pembinaan itu sebenarnya justru punya dampak positif buat anak-anak itu sendiri. Jangan sampai cuman karena nggak suka sama kebijakan Kang Deddy, jadi malah nyari-nyari celah terus bawa-bawa istilah cap buruk yang nggak jelas maksudnya. Nah, yang kedua nih ada Retno ya, Retno Listiarti. Dia ini mantan komisioner KPAI yang dulu pernah viral juga tuh gara-gara kasus Aura Cinta. Masih inget nggak yang dia bilang anak itu usianya masih di bawah 15 tahun, katanya masih anak kecil dan harus dilindungi. Ternyata setelah dicek, usianya udah hampir 20 tahun. Lah, udah dewasa dong, jadi kelihatan kan waktu itu dia gegabah banget kasih pernyataan. Akhirnya dibantah fakta dan malah jadi bahan hujatan netizen. Nah sekarang, Retno muncul lagi, kali ini soal kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Dia terang-terangan nolak keras program Kang Deddy yang mengirim pelajar-pelajar yang nakal atau bermasalah ke barak tentara buat dididik dan dibina. Alasannya Retno bilang itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Katanya itu nggak manusiawi dan nggak sesuai sama hak-hak anak. Tapi ya, kayak dejavu sih ya, ujung-ujungnya dia dihujat netizen lagi. Karena ya menurut banyak orang logikanya Retno ini kok malah kebalik. Di barak tentara itu justru anak-anak dibina loh, bukan disiksa. Mereka dijauhkan dari hal-hal negatif yang selama ini jadi masalah. Seperti tawuran, narkoba, minuman keras, bolos sekolah, lawan orang tua, begadang semalaman nggak jelas, itu semua dicegah. Jadi secara nggak langsung anak-anak ini malah dilindungi.
Kalau dilihat dari sisi ini pernyataan Retno tuh kayak asal beda aja. Kritiknya malah nggak nyambung sama kenyataan di lapangan. Lucu kan? Dia bilang itu bentuk pelanggaran terhadap perlindungan anak. Tapi kenyataannya anak-anak justru dijaga, dibina, dan diarahkan ke hal-hal positif. Jadi ya kritiknya nggak kena sasaran. Bukan yang ngasih solusi, malah jadi bahan olokan netizen lagi. Nah terus nih ya, ada juga pihak lain yang ikutan nolak. Ini yang ketiga, Komnas HAM. Jangan salah ya, jangan disamain sama Kementerian HAM. Beda banget. Soalnya Kementerian HAM itu justru mendukung kebijakan Kang Deddy. Tapi Komnas HAM? Nah, mereka ini justru yang kontra, nggak setuju sama sekali. Ketua Komnas HAM, Adnike Nova Sigiro, bilang kalau Kang Deddy sebaiknya meninjau ulang kebijakan pengiriman pelajar ke barak militer. Alasannya? Ya itu tadi, menurut mereka kebijakan ini berpotensi melanggar hak anak. Cuman ya, pas dengar pernyataan itu, kita jadi mikir, loh, yang dilanggar apanya? Di barak itu anak-anak malah dibina, dihargai, dikasih arah hidup yang lebih positif. Karakter mereka dibentuk supaya lebih kuat, disiplin mereka ditingkatkan, mental mereka ditempa, bukannya disakiti, malah dipersiapkan jadi pribadi yang lebih tangguh. Jadi agak aneh aja ya, Komnas HAM sebagai lembaga yang tugasnya mengawasi hak-hak manusia, harusnya bisa lebih objektif melihat program ini. Harusnya mereka lihat dulu apa yang terjadi di lapangan, bukan cuma asal komentar dan asal nolak. Karena kalau dilihat dari faktanya, anak-anak itu malah dilindungi dari hal-hal buruk, dari tawuran, dari narkoba, dari gaya hidup yang merusak masa depan mereka. Makanya jadi terasa nih, seolah-olah Komnas HAM tuh cuma pengen cari panggung aja. Pernyataannya nggak relevan, mirip-mirip sama komentar Esti Wijayanti dari DPR RI tadi. Kayak nggak melihat realita, tapi sibuk bangun narasi yang kesannya, wah ini pelanggaran. Padahal nggak ada pelanggaran apa-apa. Yang ada justru perbaikan. Nah kemudian ini nih, yang patut kita apresiasi, ada juga loh tokoh nasional yang berpikir jernih dan objektif. Dan yang keren, datangnya dari Kementerian HAM langsung. Menteri HAM Natalius Pigai buka suara, dan komentarnya tuh beda banget dibandingin sama yang kontra-kontra tadi. Menteri Natalius Pigai justru mendukung penuh program Kang Deddy. Dia bilang dengan tegas bahwa pendidikan karakter yang diberikan lewat lembaga militer itu bukan pelanggaran HAM sama sekali. Malah menurutnya, ini program yang bagus banget, punya potensi besar buat memperbaiki moral pelajar-pelajar kita yang udah mulai kebablasan. Dan gak cuma dukung doang loh, Pigai bahkan bilang kalau nanti hasil dari program ini terbukti efektif, dia bakal minta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bikin peraturan khusus. Supaya apa? Supaya program semacam ini bisa dijalankan secara luas, masif, di seluruh Indonesia. Bayangin aja kalau semua daerah bisa nerapin model pembinaan karakter kayak gini, bukan nggak mungkin masa depan anak-anak kita, khususnya mereka yang bermasalah itu bisa jauh lebih cerah. Makanya ya kita salut sama Natalius Pigai. Masih ada ternyata pejabat yang nggak keburu ngejudge, nggak asal nolak, tapi benar-benar mau lihat dari sisi positifnya dulu. Mau dengerin dulu, lihat prosesnya, baru kasih penilaian yang adil. Dan yang kayak gini nih harusnya dicontoh sama pejabat lain. Bukan malah sibuk cari sorotan media, bangun narasi kontra, padahal nggak ngerti juga kondisi lapangannya kayak apa.